Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Capres 2024 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai anak bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berpeluang maju di Pilkada Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Ganjar menyatakan Kaisang punya kans di Pilkada karena memiliki partai dan jabatan, sehingga dapat berkomunikasi dengan ketum parpol dalam memutuskan siapa yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya akan maju di Pilkada Jateng, Pak, ada komentar? Ya, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menentukan. Oh, kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah, Pak? Belum sih, belum tahu. Tapi akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Sebagai kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Tapi cocok. Di tengah kans Kaisang yang semakin menguat di Pilkada Jateng, Presiden Jokowi pun merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanya mana lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sang kakak Gibran Rakabuming Raka menyebut membebaskan Kaisang untuk memilih apakah maju di Jakarta atau Jawa Tengah dalam gelaran Pilkada November mendatang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, jika dibandingkan dengan Jakarta, memang elektabilitas Kaisang lebih tinggi di Jateng. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto membenarkan nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menguat di internal PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Bambang benarkan nama Andika Perkasa menguat di internal PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, Saudara. Namun hingga hari ini belum ada keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siapa yang bakal maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun Bambang menegaskan bahwa semua keputusan ini ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Bila nanti Andika resmi diusung PDI Perjuangan, kader PDIP akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada Jateng. Sudah beredar di kalangan kawan DPD bahwa ada kemungkinan Pak Andika Perkasa akan dicalonkan. Jadi mohon banyak yang mengusulkan lah. Ya. Kalau Pak Bambang sebagai Ketua DPP dan melihat peta di Jawa Tengah, seperti apa sih sosok peluang Pak Andika di Jawa Tengah? Ini kan andai kan nanti diajukan, tentu kita akan bekerja keras untuk memenangkan Pak Andika. Ganjar Pranowo menyebut putra Presiden Joko Widodo sekaligus Ketum PSI ini, yaitu Kaisang Pangarep, ini punya kans di Pilgub Jawa Tengah. Lalu siapa penantang Kaisang yang akan diusung oleh PDIP? Kita bahas bersama dengan juru bicara PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagaskoro yang telah bergabung, dan juga saya sapa ada pengamat politik dari UNS, Mas Agus Riwanto. Selamat malam Mas Agus, Mas Seno. Malam, Mas. Selamat malam, Mas. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, saya ke Mas Seno dulu nih. Ini PDIP sudah membaca bahwa Kaisang ini punya peluang untuk maju di Jawa Tengah. Betul seperti itu ya? Ya, semua ketua umum partai tentu punya kewenangan untuk menentukan calonnya dan mengkomunikasikan dengan ketum partai lain. Apalagi kalau melihat berbagai macam dinamika percakapan publik, hari ini kan semua masih sangat cair, dinamika politik sangat memungkinkan munculnya berbagai opsi. Terlepas dari apakah memang betul beliau maju, apakah itu menjawab rasa penasaran publik tentang urgensi kenapa harus ada revisi peraturan MA, itu konteks yang berbeda lagi. Tapi dalam konteks ini tentu hari ini semuanya masih sangat cair. Tapi kami sebagai partai yang dipercaya rakyat untuk menang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut di Jateng, tentu punya satu kondisi kebatinan politik untuk memprioritaskan kader sendiri di Jawa Tengah sebagai salah satu basis elektoral yang
memiliki ikatan sejarah panjang dengan kami. Dan itu Oke. nama-nama terus digodok. Oke, tadi Mas Seno bilang bahwa sudah punya kader sendiri, prioritas untuk mengusung kader sendiri. Itu berarti sudah tidak ada lagi ya, udah nggak mungkin lagi ya nanti akan ada koalisi dengan partai-partai nantinya jika mendukung Kaisang. Dorongan terbesar hari ini adalah mengusung kader sendiri, Mas. Bagaimanapun itu adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kami untuk mengajukan nama terbaik. Ada nama-nama yang secara kualitas dan secara rekam jejak kami bertanggung jawab penuh atas kompetensinya. Nama Pak Andika misalnya yang muncul itu juga punya pengalaman panjang di militer, punya kapabilitas mengelola manajerial TNI waktu menjadi Panglima. Dan misalnya nama lain ada Mas Hendrar Priyadi, Mas Hendi yang sangat piawai di dalam konteks eksekutif. Jadi dalam melakukan pengerucutan nama itu kami memiliki list tokoh dan kader yang saya rasa cukup mumpuni untuk mengusung calon sendiri. Oke, salah satu nama yang diusung adalah mantan Panglima TNI ya, Ya. Pak Andika begitu. Saya ke Mas Agus nih. Mas Agus ngelihatnya seperti apa nih dinamika perpolitikan pilkada di Jawa Tengah ini dengan adanya kans dari Kaisang dan juga PDIP yang nantinya kemungkinan besar akan mengusung Pak Andika. Ya menarik ya Pilkada Jawa Tengah karena salah satu lumbung padi bagi PDIP ya, dan menang berturut-turut 3 kali PDIP di daerah ini. Karena itu tentu ini menjadi perjuangan terah PDIP ya untuk semakin menunjukkan giginya. Tetapi belakangan ini memang PDIP perlu banyak refleksi diri terkait dengan soal tokoh yang akan dimunculkan di Jawa Tengah. Beberapa survei terakhir memang menunjukkan beberapa kader PDIP di survei itu kalah beberapa digit dari beberapa tokoh yang mungkin dianggap sebagai rival PDIP ya, seperti Jenderal Lutfi, kemudian Kaisang Pangarep ya, yang hari ini cukup tinggi surveinya gitu. Nah, 2 orang ini tampaknya akan menjadi pesaing berat bagi PDIP kalau nanti 2 ini akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Oke. Sebagaimana diketahui Pak Lutfi kan sudah didorong oleh Gerindra dan dipastikan akan menjadi calon gubernur dari Gerindra. Kaisang sebagai kader partai PSI ya, sekaligus ketum yang survei-surveinya juga relatif tinggi, bahkan melebihi Lutfi, itu kemungkinan besar juga akan mencalonkan diri, cuma partainya yang belum jelas ya, partai apa gitu. Tapi 2 ini menurut saya punya kans yang cukup berat dan menjadi pesaing berat bagi PDIP kalau ingin melahirkan tokoh-tokoh lain ya di luar PDIP. Oke, saya langsung lempar ke Mas Seno. Gimana nih Mas Seno? Punya pesaing yang berat nih di Pilkada Jateng. Mas Seno? Oke, kita ada gangguan teknis, nanti akan kita perbaiki. Tapi kalau saya ke Mas Agus lagi, ini terkait dengan peluang ataupun jika kita bilang seandainya PDI punya lawan yang berat begitu, ada tadi Pak Lutfi, kemudian Kaisang. Lantas apa yang menurut Anda apa yang akhirnya membuat PDIP itu akhirnya pede untuk tetap mengusung kader internal? Ya karena PDIP menguasai legislatif ya di pilkada, di pemilu legislatif kemarin, meskipun suara calon PDIP ya dari Jawa Tengah yang gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar itu kalah dengan Prabowo Gibran, tetapi di kursi legislatif PDIP itu menang. Itu artinya PDIP memang punya kekuatan dalam konteks pengakaran terhadap masa loyalitas di tingkat pemilu legislatif. Tetapi di pemilu presiden itu berbeda ya nilainya. Karena itu pilkada itu sebenarnya cerminan dari pilpres ya. Jadi kalau pilpres itu pemenangnya kemarin bukan kader PDIP, besar kemungkinan itu konstelasinya politik tidak jauh berbeda dari itu. Hanya saja kans itu masih terbuka bagi PDIP kalau memiliki kader yang populer, memiliki modal sosial dan punya link kuat dengan legislatif gitu. Oke, itu memiliki kader yang kuat, link kuat ya. di legislatif begitu. Saya ke Mas Seno gini, Mas Seno, jadi menurut Anda kader yang nanti akan diusung internal ini punya semua yang tadi disampaikan sehingga akhirnya bisa pede begitu PDIP mengusung kader internal untuk di Pilkada Jateng?
Ya, hari ini sebenarnya kalau mau membaca survei dengan cermat, saya rasa belum ada satupun calon yang mencapai angka aman. Dalam arti itu angka save point untuk bicara kepastian akan menjadi gubernur apabila pemilu dilaksanakan pada bulan November besok. Kenapa begitu? Karena secara angka tidak ada itu yang menyentuh misalnya angka 30% aja tidak ada, 25% aja tidak ada. Sehingga semuanya masih sangat kompetitif. Masih tahapan secara resmi kampanye juga belum start, penutupan KPU juga masih ada cukup waktu untuk memunculkan nama. Padahal kalau kita membaca secara popularitas, nama-nama dengan elektabilitas yang tertinggi, itu peringkat 1 dan peringkat 2, kalau kita cermati di survei tersebut, popularitasnya sudah sangat tinggi. Artinya awareness masyarakat bahwa tokoh-tokoh tersebut akan maju pilkada itu sudah sangat tinggi. Dan elektabilitasnya baru mencapai sekian. Nah, oke. Ya, kita tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Mas Sen. Kalau PDI Perjuangan itu masih tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita merasa bahwa masih ada sangat banyak kemungkinan untuk perubahan-perubahan angka tersebut pada saat prosesnya berjalan. Meskipun kalau kita lihat ini popularitas Andika yang akan diusung oleh PDIP ini belum terlalu bisa menyaingi calon-calon lain begitu, nama-nama lain yang bermunculan. Saya ke Mas Agus. Ya. Ya, Mas Agus, jadi menurut Anda nih sosok Andika ini peluangnya akan seperti apa? Ya, tentu terbuka ya bagi Pak Andika di Pilgub Jateng kalau ketokohannya bisa didongkrak supaya dipopuler ya, sebagaimana popularitas dari Pak Ahmad Lutfi dan juga Kaisang Pangarep. Nah, cuma problemnya Pak Andika ini kan dia newcomer ya di Jawa Tengah, belum punya jejak panjang ya, sejarah dan root terhadap proses politik di Jawa Tengah. Nah, tentu kerja keras untuk membuat dia populer itu berbeda dengan Lutfi atau Kaisang ya, yang sudah populer dan menjadi bagian dari masyarakat Jawa Tengah. Nah, Pak Andika itu perlu membangun jejaring yang lebih kuat lagi, kemudian perlu melakukan kerja-kerja politik ya, dan juga jejaring sosial, terutama menyangkut soal pemilih muda ya, dan juga milenial dan generasi Z. Dan itu memang masa yang real yang dimiliki oleh Kaisang Pangarep. Nah, kalau ini dijadikan sebagai cara yang jitu bagi Pak Andika, besar kemungkinan juga punya peluang untuk bersaing ya. Meskipun ini perlu kerja keras. Karena berpolitik itu memang kerja keras ya, tidak bisa main-main. Toh semua masih ada ruang buka bagi siapapun di Jawa Tengah. Oke, nah ini menarik karena kita lihat ini PDIP sendiri pede begitu akan tetap mengusung kader internal meskipun sampai saat ini belum ada nama yang muncul begitu ya. Di sisi lain nama Kaisang ini semakin menguat. Apakah ini karena pengaruh dari hanya karena dia merupakan sosok ketua umum PSI atau ada pengaruh dari ayahnya Presiden Joko Widodo? Kita akan ulas lagi terkait dengan Kaisang versus Andika Perkasa di Pilgub Jawa Tengah ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam, saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam dan kita masih membahas soal Kaisang Pangarep versus Andika Perkasa untuk Pilgub Jawa Tengah. Apakah ini keduanya benar-benar akan maju dan diusung oleh masing-masing partai politik? Masih bersama kami, saudara, Mas Aryo Seno dan juga Mas Agus Riwanto. Saya ke Mas Aryo nih. Mas Aryo, tadi kalau kita sebelum jeda tadi Mas Agus bilang nih kalau Pak Andika yang diusung ini newcomer, kemudian belum memiliki jejaring gitu. Nah, jadi modalnya PDIP selain memang basis massa begitu menang di pilkada ini nantinya akan seperti apa? Ya, pertanyaannya adalah apakah misalnya kandidat yang lain bukan newcomer juga di politik? Saya kira newcomer semua ini nama-nama yang lain. Artinya Pak Lutfi juga sebelumnya kan seorang polisi. Ya berdinas di kepolisian, yang artinya baru masuk politik kan. Kemudian misalnya nama yang lain ada Mas Kaisang, juga ya menjadi ketua umum partai kan sebelum pilpres yang lalu. Artinya sama saja, semuanya secara pengalaman politik juga tentu tidak jauh berbeda secara periode waktu. Kalau misalnya betul Pak Andika, dan kita belum tentu Pak Andika juga. Saya sampaikan tadi misalnya bahwa ada banyak nama lain yang kita sedang godok, ada Mas Hendi di sana, ada Bung Jengkek di sana, ini Bupati Wonogiri, termasuk ada lagi dari berbagai kepala daerah yang lain yang ini sedang diproses oleh partai.
Dan nama-nama ini tentu pilkada saya kira tidak selalu siapa cepat dia dapat, Mas Yasir, dari keyakinan kami. Artinya dari pemilu yang sebelum-sebelumnya itu juga telah banyak kejadian di mana awalnya calon dengan elektabilitas yang rasanya masih cukup rendah itu kemudian ternyata malah memenangkan pemilu. Misalnya fakta bisa dilihatnya siapa misalnya Mas Ganjar Pranowo pada waktu maju pertama kali di periode pertama di Jawa Tengah. Waktu itu surveinya memang diyakini banyak orang ini pasti sulit menang. Tetapi ternyata dengan konsolidasi yang tepat, kerja mesin politik yang cukup efektif, itu di kondisi itu bisa memenangkan pemilu. Faktanya pada waktu itu presidennya belum dari PDI Perjuangan, gitu. Masih di era sebelumnya, di era pemerintahan Pak SBY. Jadi memang situasinya ada kemiripan, tetapi kita yakin bahwa kita butuh waktu untuk mematangkan nama-nama ini. Sehingga ini bukan semata-mata kesepakatan elit, tokoh-tokoh yang muncul. Tetapi ini berdasarkan diskursus publik. Butuhnya masyarakat Jateng ini apa sih? Gitu. Nah, itu yang kita cari tahu. Ini yang masih dicari tahu ya, meskipun salah satu nama yang diusung itu adalah Andika Perkasa, tapi tidak untuk Kaisang ya. Kalau saya kira sekali lagi bahwa Mas Yasir, kita berada pada prioritas untuk mencalonkan kader di Jawa Tengah demikian. Posisi kebatinan keseluruhan partai hari ini adalah seperti itu. Oke, Mas Eno, Mas Agus melihatnya bagaimana nih peluang dari tadi seperti kata Mas Seno begitu, semua ternyata punya peluang begitu, tinggal kerja mesin partainya sendiri nih. Kedepannya Anda melihatnya seperti apa nanti? Mungkin koalisi parpolnya akan berpengaruh, atau kalau kita lihat Kaisang sendiri nih ada sosok dari Presiden Joko Widodo yang juga nanti ikut andil, termasuk sang kakak yang akhirnya nanti jadi wakil presiden terpilih. Ya beda ya, pilkada dengan pemilu legislatif ya. Pilkada dan juga pilpres itu bergantung pada ketokohan seseorang. Jadi pengaruh partai itu relatif lebih kecil, karena diskursus mengenai partai itu berhenti di level elit. Sementara diskursus tokoh itu berada pada level perbincangan setiap hari. Jadi siapapun tokoh yang populer itu tampaknya punya peluang lebih besar untuk terpilih dalam pilkada dan juga pilpres. Itu beda karakternya ya. Nah, kalau dilihat dari survei-survei yang berkembang selama ini, memang survei itu menggambarkan betul sosok-sosok yang punya peluang lebih besar untuk memenangkan di pilkada Jawa Tengah ya, ketimbang tokoh-tokoh yang lain. Nah, buat saya menarik ya di Jawa Tengah ini, karena nanti akan ada dua model kompetisi, yang satu populer, yang satu didukung oleh koalisi partai yang kuat atau pemenang pemilu di Jawa Tengah ya. Anggaplah PDIP gitu ya, yang mungkin tokohnya selama ini belum kelihatan, tetapi survei-survei memang tokoh-tokoh PDIP itu berada di level lebih rendah beberapa dikit tinimbang tokoh-tokoh yang populer dalam beberapa survei terakhir. Anggaplah seperti Kaisang dan juga Ahmad Lutfi ya. Nah, kompetisi ini menjadi menarik. Siapa yang lebih unggul? Apakah yang populer atau yang punya basis massa kekuatan partai? Kalau pengamatan saya selama ini memang popularitas itu jauh lebih kuat daripada kekuatan partai politik. Tapi berarti kalau popularitas lebih mendominasi ya ketimbang basis massa begitu? Iya. Itu yang Anda highlight. Ya, basis massa itu mempengaruhi popularitas seseorang, itu mempengaruhi keterpilihan seseorang. Karena program tik partai itu selama ini dianggap sebagai wacana elit. Kecuali program tik partai itu dibawa oleh tokoh yang populer. Itu beda lagi ya. Oke, kita sudah tangkap ya. Jadi ada pengaruh basis massa juga, dan juga ada tingkat popularitas jika ingin mengusung sesuatu, sosok yang akan diajukan. Saya ke Mas Seno terakhir nih. Pertimbangannya nanti akan seperti apa nih PDIP? Kapan akhirnya akan mendeklarasikan siapa yang akan maju di Pilgub Jateng? Ya, di semua daerah kita melakukan pencermatan betul, Mas. Karena kami sepakat dan sadar penuh bahwa memang pilkada ini logika utamanya adalah ketokohan calon yang diusung. Partai menjadi satu platform gagasan, yes, tetapi ketokohan menjadi penting. Persoalannya, tokoh yang mana yang akan kita dukung, itu kan memerlukan satu mekanisme internal partai. Di semua partai saya kira seperti itu. Kenapa kok lalu kemudian nama-nama kader dari PDI Perjuangan kok belum secara popularitas masuk di awareness masyarakat Jawa Tengah di survei misalnya, dalam survei-survei terakhir? Dugaan saya adalah karena memang belum ada satu dukungan mengerucut. Kita belum melakukan deklarasi dukungan kepada nama tertentu, karena memang belum di situ tahapannya. Tapi saya yakin betul pada saat itu sudah diputuskan, mesinnya semua bergerak,
tokoh yang maju, masyarakat sudah tahu ini calonnya PDI Perjuangan, saya rasa itu akan membawa satu efek elektoral yang juga tidak kalah menarik. Baik, kita nantikan. Berarti kedepannya kita tinggal tunggu nih PDIP akan mendukung siapa. Apakah betul mendukung Andika, dan yang di sisi lain apakah betul Kaisang akan maju di Pilgub Jateng. Terima kasih kepada Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir PDIP dan juga pengamat politik dari UNS. Mas Agus Riwanto telah bergabung dan memberikan perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Mas Yasir, Pak Agus, terima kasih.